Selamat datang di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Pada kesempatan ini Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mempersembahkan video panduan dan tata cara pengajuan upaya hukum banding secara elektronik melalui aplikasi iBerpadu. Panduan dan tata cara penggunaan menu fitur upaya hukum banding secara elektronik di aplikasi iBerpadu. Dasar hukum 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 306 KMA SK 12I Tahun 2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut, telah dilakukan pengembangan aplikasi iBerpadu versi 4 untuk upaya hukum banding secara elektronik. Kewenangan pengguna, user. Untuk pendaftaran upaya hukum banding secara elektronik. 1. Penuntut umum. Untuk penuntut umum yang menangani perkara tersebut di tingkat pertama, atau penuntut umum yang mendapatkan delegasi untuk melanjutkan proses penanganan perkara tersebut. 2. Penasihat hukum. Untuk penasihat hukum yang mewakili terdakwa baik yang ditahan maupun yang tidak ditahan. 3. Petugas lapas. Untuk terdakwa yang ditahan di lapas rutan tersebut. 4. Meja pidana atau meja upaya hukum. Untuk terdakwa yang tidak didampingi kuasa hukum dan atau tidak ditahan. User jaksa penuntut umum JPU pengajuan pernyataan banding oleh jaksa penuntut umum. Langkah pertama, masuk ke dalam aplikasi iBerpadu melalui link iberpadu.mahkamahagung.go.id. Lalu kemudian silahkan inputkan nama email, password, beserta captcha yang tersedia. Jika sudah, silahkan klik tombol login. Langkah kedua, jika sudah berhasil login dan jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum banding, maka silahkan klik tab atau menu upaya hukum, kemudian klik tab atau menu banding. Maka akan muncul tampilan seperti screenshot di bawah ini. Setelah itu, klik tombol tambah di pojok kanan atas. Langkah ketiga, jika sudah berhasil klik tombol tambah, silahkan inputkan nama pengadilan tingkat pertama sesuai dengan yurisdiksi wilayah hukum masing-masing perkara yang ditangani. Selanjutnya, silahkan inputkan nomor perkara dan tahun perkara. Kemudian klik tombol ikon cari. Langkah keempat, selanjutnya akan muncul secara otomatis nomor perkara, tanggal putusan, dan klasifikasi perkara. Jika seluruh data yang muncul sudah dipastikan benar, maka silahkan klik tombol daftar. Langkah kelima, jika sudah diklik tombol daftar, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini yang meliputi nomor perkara, tanggal putusan, klasifikasi perkara terdakwa. Jika data yang ditampilkan sudah benar, silahkan klik tombol pilih. Langkah keenam, setelah diklik tombol pilih, maka selanjutnya akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Jika sudah benar keseluruhan data yang ditampilkan, maka silahkan diklik tombol checklist untuk memberikan pernyataan. Saya setuju dengan pernyataan di atas. Selanjutnya klik tombol simpan. Langkah ketujuh, jika sudah diklik tombol simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pengajuan memori banding oleh penuntut umum. Langkah pertama, JPU yang akan mengunggah memori banding, maka dapat memilih perkara yang ditangani, serta klik tombol ikon detail. Langkah kedua, silahkan klik tab permohonan. Langkah ketiga, silahkan digulir ke bawah, maka akan muncul kolom penyampaian memori banding. Silahkan unggah memori banding dengan klik tombol unggah dokumen. Langkah keempat, silahkan unggah file memori banding dengan cara klik pilih dokumen. Selanjutnya klik tombol simpan. Pengajuan kontra memori banding JPU. Langkah pertama, JPU yang akan mengunggah kontra memori banding, maka dapat memilih perkara yang ditangani, serta klik tombol ikon detail. Langkah kedua, silahkan klik tab permohonan. Langkah ketiga, silahkan digulir ke bawah, maka akan muncul kolom penyampaian kontra memori banding. Silahkan unggah kontra memori banding dengan klik tombol unggah dokumen. Langkah keempat, silahkan unggah file kontra memori banding dengan cara klik pilih dokumen dan pilih file. Selanjutnya simpan. Langkah kelima, jika JPU sudah berhasil mengunggah kontra memori banding, maka akan muncul tanggal unggah dan nama pengunggah. Selanjutnya Panitera akan verifikasi dokumen yang diunggah. Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada JPU. JPU dapat melihat relaas pemberitahuan permohonan banding dengan klik menu tab relaas pemberitahuan. Kemudian, gulir ke bawah dan cari kolom pemberitahuan permohonan banding.
Secara real-time, pemberitahuan ini juga akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp JPU. Relaas pemberitahuan memori banding kepada JPU. JPU dapat melihat relaas pemberitahuan memori banding dengan klik menu Goza tab relaas pemberitahuan. Kemudian, gulir ke bawah dan cari kolom pemberitahuan memori banding. Secara real-time, pemberitahuan ini juga akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp JPU. Relaas pemberitahuan kontra memori banding kepada JPU. JPU dapat melihat relaas pemberitahuan kontra memori banding yang diajukan oleh JPU dengan klik menu tab relaas pemberitahuan. Kemudian gulir ke bawah dan cari kolom pemberitahuan kontra memori banding. Secara real-time, pemberitahuan ini juga akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp JPU. Relaas memeriksa berkas Inzage JPU. JPU dapat melihat relaas pemberitahuan memeriksa berkas Inzage yang dengan klik menu tab relaas pemberitahuan. Kemudian, gulir ke bawah dan cari kolom pemberitahuan pelaksanaan Inzage dan akan tertera pemberitahuan pelaksanaan Inzage. Secara real-time, pemberitahuan ini juga akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp JPU. Memeriksa berkas perkara Inzage oleh JPU. JPU akan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding Inzage, seluruh bundel A dan bundel B selama 3 hari setelah pemberitahuan Inzage oleh jurusita. User penasihat hukum terdakwa. Pengajuan pernyataan banding oleh penasihat hukum terdakwa. Langkah pertama, masuk ke dalam aplikasi e-Berpadu melalui link eberpadu.mahkamah-agung.go.id. Kemudian, silahkan inputkan nama email, password, beserta captcha yang tersedia. Jika sudah, silahkan klik tombol login. Langkah kedua, jika sudah berhasil login, maka silahkan klik tab menu upaya hukum. Kemudian klik tab menu banding, maka akan muncul tampilan seperti screenshot di bawah ini. Selanjutnya klik tombol tambah di pojok kanan atas. Langkah ketiga. Selanjutnya jika sudah berhasil klik tombol tambah, silahkan inputkan nama pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya silahkan inputkan nomor perkara dan tahun perkara. Kemudian klik tombol ikon cari. Langkah ketiga. Selanjutnya akan muncul secara otomatis nomor perkara, tanggal putusan dan klasifikasi perkara. Kemudian klik tanda centang checklist, nama terdakwa. Klik tombol daftar. Langkah kelima. Jika sudah diklik tombol daftar, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Jika data yang ditampilkan sudah benar, silahkan klik tombol pilih. Langkah kelima, setelah diklik tombol pilih, maka selanjutnya akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Silahkan diklik tombol checklist, selanjutnya klik tombol simpan. Langkah keenam, jika sudah diklik tombol simpan, maka akan muncul tampilan seperti di ini. Pengajuan memori banding oleh penasihat hukum terdakwa. Langkah pertama, penasihat hukum terdakwa yang akan mengunggah memori banding, maka dapat memilih perkara yang ditangani serta klik tombol icon detail. Langkah kedua, silahkan klik tab permohonan. Langkah ketiga, silahkan digulir ke bawah, maka akan muncul kolom penyampaian memori banding. Silahkan unggah memori banding dengan klik tombol unggah dokumen. Langkah keempat, silahkan unggah file memori banding dengan cara klik pilih dokumen dan pilih file. Selanjutnya klik tombol simpan. Langkah kelima, selanjutnya akan muncul tampilan tanggal unggah dan nama pengunggah seperti tampilan di bawah ini. Kemudian, penasihat hukum terdakwa menunggu verifikasi panitera pengadilan tingkat pertama. Pengajuan kontra memori banding penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum terdakwa silahkan klik tab permohonan. Kemudian gulir ke bawah ke bagian penyampaikan kontra memori banding. Klik tombol unggah dokumen. Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum terdakwa akan menerima relaas pemberitahuan pernyataan banding secara elektronik dari jurusita. Juga notifikasi pemberitahuan melalui email dan WhatsApp terdaftar masing-masing penasihat hukum terdakwa. Relaas pemberitahuan memori banding kepada penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum terdakwa akan menerima relaas pemberitahuan memori banding secara elektronik dari jurusita juga. Notifikasi melalui email dan WhatsApp terdaftar masing-masing penasihat hukum terdakwa. Relaas pemberitahuan kontra memori banding kepada penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum terdakwa akan menerima relaas pemberitahuan kontra memori banding secara elektronik dari jurusita. Juga notifikasi melalui email dan WhatsApp terdaftar masing-masing penasihat hukum terdakwa. Relaas memeriksa berkas Inzage penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum terdakwa akan menerima relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding Inzage secara elektronik dari jurusita. Juga notifikasi melalui email dan WhatsApp terdaftar masing-masing penasihat hukum terdakwa. Pelaksanaan memeriksa berkas Inzage.
Perkara banding oleh penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum terdakwa akan menerima relaas pemberitahuan pelaksanaan memeriksa berkas banding inzage dari jurusita. Penasihat hukum terdakwa diberikan kesempatan selama 3 hari sejak diberitahukan relaas inzage tersebut. User rutan, pengajuan upaya hukum banding elektronik oleh terdakwa melalui petugas rutan. Langkah pertama, terdakwa yang ditahan di rutan dan tidak didampingi oleh penasihat hukum, advokat, dapat mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui rutan. Petugas rutan dapat membantu terdakwa mendaftarkan dan mengajukan banding elektronik melalui akun e-berpadu milik rutan dengan menginput email dan password seperti tampilan di bawah ini. Kemudian klik login. Langkah kedua, terdakwa melalui petugas rutan mendaftarkan dan mengajukan upaya hukum banding terdakwa dengan klik tab etus menu upaya hukum. Kemudian, lanjut klik tombol tambah di pojok kanan atas. Langkah ketiga, selanjutnya akan muncul tampilan input data pendaftaran. Silahkan petugas rutan inputkan nomor perkara dan tahun perkara, kemudian klik tombol cari. Langkah keempat, setelah itu akan muncul detail nomor perkara, tanggal putusan, dan klasifikasi perkara. Jika yakin semua data yang muncul sudah benar, silahkan klik tombol daftar. Langkah kelima, silahkan petugas rutan klik tombol pilih pada pojok kanan bawah. Langkah keenam, silahkan petugas rutan klik tanda checklist tulisan "Saya setuju dengan pernyataan di atas". Kemudian, klik simpan. Langkah ketujuh, jika sudah berhasil, perkara yang diajukan banding elektronik oleh terdakwa akan muncul di dashboard aplikasi e-berpadu. Pengajuan memori banding dan atau kontra memori banding oleh terdakwa melalui petugas rutan. Langkah pertama, petugas rutan membuka dashboard awal e-berpadu dengan klik menu tab upaya hukum dan banding. Kemudian, klik tombol detail. Langkah kedua, apabila terdakwa ingin mengajukan memori banding atau memori banding serta kontra memori banding, silakan petugas rutan gulir ke bagian penyampaian memori banding dan penyampaian kontra memori banding. Selanjutnya silahkan klik unggah dokumen. Langkah ketiga, silahkan klik pilih dokumen dan pilih file, kemudian unggah memori banding atau kontra memori banding. Selanjutnya klik tombol simpan. Langkah keempat, setelah terdakwa melalui petugas rutan telah berhasil mengunggah memori banding atau kontra memori banding di e-berpadu, maka pada kolom pemberitahuan memori banding atau pemberitahuan kontra memori banding akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Relaas pemberitahuan permohonan banding. Klik menu tab relaas pemberitahuan. Kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini, pemberitahuan permohonan banding kepada terdakwa melalui akun e-berpadu rutan. Pemberitahuan ini juga akan diberitahukan melalui email dan nomor WhatsApp admin rutan. Relaas pemberitahuan memori banding. Petugas rutan dipersilahkan untuk klik menu tab relaas pemberitahuan. Kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini, pemberitahuan memori banding kepada terdakwa melalui akun e-berpadu rutan. Pemberitahuan ini juga akan diberitahukan melalui email dan nomor WhatsApp admin rutan. Relaas pemberitahuan kontra memori banding. Petugas rutan dipersilahkan untuk klik menu tab relaas pemberitahuan. Kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini, pemberitahuan kontra memori banding kepada terdakwa melalui akun e-berpadu rutan. Pemberitahuan ini juga akan diberitahukan melalui email dan nomor WhatsApp admin rutan. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas inzage. Petugas rutan dipersilahkan untuk klik menu tab relaas pemberitahuan. Kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini, pemberitahuan pelaksanaan inzage kepada terdakwa melalui akun e-berpadu rutan. Pemberitahuan ini juga akan diberitahukan melalui email dan nomor WhatsApp admin rutan.